Selamat pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. Tim Subdit 4 Kriminal Khusus Polda Lampung menggerebek rumah pengoplos BBM ilegal di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Petugas menemukan ribuan liter BBM jenis Pertalit yang telah dioplos dalam ratusan rigen. Polda Lampung menggerebek gudang pengoplosan BBM ilegal di Sidomulyo, Lampung Selatan. Petugas menemukan ribuan liter BBM jenis Pertalit yang telah dioplos dalam ratusan rigen. Terkait hal itu, polisi akan mendalami apakah ada oknum aparat yang terlibat dalam kasus ini. Tim Subdit 4 Tipiter Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung melakukan penggerebekan gudang pengoplosan BBM ilegal di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dalam gudang tersebut, polisi menemukan sekitar 220 rigen berisi 8.000 liter BBM. Jenis Pertalit yang dioplos dengan zat kimia untuk dijual menjadi BBM jenis Pertamax. Polisi juga membawa 2 orang warga yang diduga sebagai pelaku pengoplosan. Selain itu, terdapat sejumlah barang bukti lainnya yang berhasil diamankan oleh petugas. Pihak kepolisian juga enggan memberikan keterangan lebih lanjut, lantaran kasus ini masih dalam proses pengembangan, hingga saat ini belum ada 1 orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Mohon maaf, sementara saya belum bisa memberikan informasi apa-apa karena kami sementara baru tahap briefing. Nanti mungkin akan dijelaskan lagi dengan kami di Polda. Informasinya berapa banyak nih Bang? Sementara ini baru 8 ton atau 8-9 ton yang kami amankan nanti, tapi masih dalam perkembangan. Ada berapa tersangka yang kita bawa? Tersangka belum ada, tapi ada beberapa orang yang kita amankan. Nanti penjelasan nanti di Polda. Oke, makasih. Informasinya ada dari masyarakat, ini ada backingan oknum anggota, betul nggak? Itu masih kita dalami, nanti sekali lagi nanti diinformasikan oleh pimpinan kami. Usai dilakukan penggeledahan, polisi mengangkut barang bukti BBM oplosan menggunakan 1 unit truk, lalu dibawa ke rumah penyitaan benda sitaan negara Bandar Lampung. Dari Lampung Selatan, Supri, LDS TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ratusan hektar tanaman padi Kabupaten Pesisir Barat terancam gagal panen. Hal tersebut dikarenakan kekeringan akibat kemarau dan kerusakan sejumlah saluran irigasi. Memasuki musim kemarau, ratusan hektar tanaman padi yang berada di Pekonmon, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Selain dari dampak musim kemarau yang melanda, kekeringan ini diperparah dengan disebabkan kerusakan sejumlah saluran irigasi yang mengaliri air di ratusan hektar sawah di Pekon tersebut. Pekonmon Kecamatan Ngambur ini merupakan salah satu sentra atau lumbung penghasil padi di Kabupaten Pesisir Barat. Sedikitnya terdapat 502 hektar lahan persawahan warga. Dari luas lahan tersebut, 5.000 ton gabah kering padi pun dihasilkan dari Pekon ini. Selama ini, ratusan petani yang berada di Pekonmon mengandalkan bendungan Wai Mendati sebagai sumber mata air untuk mengaliri persawahan mereka. Namun seiring waktu, saluran irigasi yang mengaliri air ke areal sawah sebagian besar telah mengalami kerusakan, sehingga air tidak bisa maksimal masuk ke sawah para petani. Mengingat mayoritas warga Pekonmon adalah sebagai petani padi, kerusakan yang terjadi pada aliran sawah ini sangat berdampak bagi penghasilan warga, terlebih saat musim kemarau tiba. Selain berdampak pada petani yang ada di Pekonmon, kerusakan saluran irigasi ini juga berdampak pada petani yang berada di Pekon Negeri Ratu dan Pekon Muara Tembulih. Pasalnya, bendungan ini mengaliri air ke persawahan warga di 3 Pekon. Mat Supriyansyah, petani asal Pekonmon ini mengatakan, akibat musim kemarau dan kerusakan saluran irigasi ini, tanaman padi miliknya seluas setengah hektar yang baru berusia 20 hari terancam gagal panen. Pasalnya, lahannya sudah mengalami kekeringan. Bersama petani lainnya, Mat Supriyansyah berharap pemerintah daerah bisa segera memperbaiki saluran irigasi yang telah mengalami kerusakan.
agar petani bisa maksimal mengelola lahan pertaniannya dan tidak mengalami kerugian saat musim kemarau melanda. Di hasil panen kita padi kemarin itu kan ya lebih kurang kita dapat 2 ton Pak, tapi merosot kayaknya dari tahun kemarin karena ya ini nggak hujan-hujan lah masalahnya Pak, kendalanya. Emang kita nggak pakai irigasi? Kita pakai irigasi Pak, tapi kering. Toh kalau dia ada air yang ngalir tapi sering nggak nyampe ke sawah kita Pak, karena banyak betul yang bolong, lubang-lubang yang dirigasi banyak betul itu Pak. Karena rusak ya Pak? Ya rusak, itu jadi keluhan masyarakat Pak. Ya sangat betul berdampak, karena kalau kita kesusahan air Pak, kita otomatis ya padi kita kering. Ya namanya nanti padi aja juga yang tumbuh, ada yang enggak, tapi rentan penyakit juga Pak kalau nggak ada air. Ini di luas lahan di sini itu terdampak semua masalah irigasi Pak, terutama ya di irigasinya itu Pak, karena kalau kita nggak dapat air pasti otomatis kawan yang lain nggak dapat air, karena kita ini dekat betul dengan itu irigasi masalah, tapi irigasinya udah rusak Pak. Ya keinginan saya nih Pak, irigasi kita ini diperbaiki masalahnya. Ya kita kendalanya di air, nanti kalau pas musim hujan ya, air banyak kita nggak dapat air salah, karena airnya duluan ke bolong-bolong irigasi itu ke sawah-sawah orang gitu kan, bahkan banyak yang nggak nyampe ke sawah kita masalahnya Pak itu. Jadi pusat perhatian kami di situ Pak. Sementara di lain pihak, pemerintah Pekonmon Mustafa Habibi selaku juru tulis mengatakan pihaknya telah beberapa kali mengusulkan perbaikan saluran irigasi, namun hingga saat ini belum terrealisasikan. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera memperbaiki saluran irigasi yang mengalami kerusakan untuk mendukung swasembada padi. Mengingat di Pekon tersebut merupakan sentra penghasil padi terbesar di Kecamatan Ngambur ataupun di Kabupaten Pesisir Barat. Jadi memang di Pekonmon ini irigasinya sudah banyak yang mengalami kerusakan. Ada yang bolong, pecah gitu. Jadi air yang masuk ke persawahan warga ini enggak maksimal masuk. Untuk tanaman tumbuh padi itu kurang maksimal, hasil panennya kurang bagus, bahkan bisa mengancam gagal panen. Yang rusak itu di bagian sekundernya, jadi pembagian di sawah warga. Ya memang kita sangat prihatin, kita menjadi Pekon yang punya lokasi lahan pertanian yang luas, cuma untuk sarana prasarananya kurang diperhatikan gitu. Harapan kami sebagai aparatur Pekon ya, kita bekerja sama dengan pemerintah bersama-sama mengembangkan pertanian yang ada di Pekonmon ini untuk kemajuan masyarakat Pekon, khususnya di bidang pertanian atau persawahan, biar kita semua bisa swasembada pangan, khususnya di Kecamatan Ngambur dan umumnya di Kabupaten Pesisir Barat. Dari Pesisir Barat, kontributor LDS TV, Agus Sanjaya, mengabarkan. Pemirsa, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FGUB gelar sosialisasi peraturan bersama Menteri PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006. Sosialisasi yang dilakukan di Gedung Pawon Mas Kecamatan Metro Timur Kota Metro tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Metro Komarozaman. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan Kesbangpol Kota Metro gelar sosialisasi peraturan bersama Menteri PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 di Gedung Pawon Mas, Metro Timur Selasa pagi kemarin. Sosialisasi PBM dibuka Wakil Wali Kota Metro Komarozaman, dihadiri tokoh agama, camat, dan lurah sekota Metro. Melalui sosialisasi ini, diharapkan camat, lurah, serta masyarakat dapat memiliki pemahaman yang sama dalam rangka menjaga serta meningkatkan kerukunan umat beragama di bumi Sayuawai. Wakil Wali Kota Metro Komaro mengatakan, FKUB diharapkan dapat menetralisir persoalan yang berkaitan dengan agama di Kota Metro. Selain itu, FKUB agar dapat menjadi percontohan suasana keagamaan yang indah, toleransi, dan menciptakan suasana damai. Peraturan bersama Menteri, 3 Menteri ya, nomor 9 dan 8 tahun 2006. Saya selaku Ketua Dewan Pembina FKUB Kota Metro tentu mengendaki fungsi-fungsi FKUB itu
dilakukan dengan baik di Kota Metro ini. Untuk apa? Menetralisir semua persoalan yang berkaitan dengan keagamaan di Kota Metro ini dengan sebaik-baiknya, supaya Kota Metro menjadi percontohan suasana keagamaan yang bagus, yang indah, yang mempesona ya. Itu harus dihadirkan. Oleh siapa? Ya oleh kita semuanya. Tidak harus FKUB aja, semuanya, semua masyarakat. Dari Kota Metro, Dedi Saputra, LDS TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, masyarakat umat Hindu di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Tengah melakukan persiapan upacara Piodalan. Pelaksanaan Piodalan atau ulang tahun pura ini rutin dilakukan setiap 6 bulan sekali. Beginilah suasana persiapan masyarakat Hindu di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, dalam rangka persiapan pelaksanaan Piodalan atau ulang tahun pura. Ini rutin dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pada sebuah upacara Piodalan, ada beberapa sarana yang digunakan dalam melakukan ritual. Sarana tersebut ada berbagai jenis yang dipersiapkan oleh umat Hindu di pura secara bergotong royong. Salah satunya Beji. Beji merupakan sebuah taman suci yang bertujuan untuk tempat persucian bagi Ida Batara sebelum dilakukannya upacara peringatan pura ini. Adapun Wantila adalah suatu bangunan yang digunakan oleh masyarakat saat bergotong royong melakukan persiapan sebelum dilaksanakannya upacara. Selain itu, tentunya masih banyak lagi sarana yang harus dipersiapkan oleh umat Hindu. Sebelum melakukan Piodalan, seluruh sarana tersebut dipersiapkan dengan senang hati dan dalam suasana kekerabatan yang akrab. Gotong royong memang sudah menjadi budaya dalam masyarakat umat Hindu. Pelaksanaan upacara ada 2 jenis, Piodalan Alit dan Piodalan Agung. Piodalan Alit dilakukan oleh pemeluk agama Hindu pada pura yang ukurannya kecil, dan Piodalan Agung pada pura berukuran besar. Umumnya ritual keagamaan ini dilakukan 1 kali dalam 6 bulan, lebih tepatnya dalam kurun waktu 210 hari. Sedangkan pelaksanaan Piodalan Agung dilakukan di pura dengan ukuran lebih besar. Ritual keagamaan ini dilakukan 1 tahun sekali dengan skala lebih besar dan meriah. Dengan penentuan harinya didasarkan pada metode sasih. 3 hari sebelum Piodalan. Karena setelah itu kami mengadakan selanjutnya hari Senin kami melaksanakan pemotongan hewan untuk upacara di pura. Menyiapkan untuk melasti ataupun mekis penyucian Habuan Agung Bonalit untuk di pura maupun di diri sendiri. Di situ kami 1 tahun mengadakan 2 Piodalan. Pelaksanaan Piodalan akan ditetapkan berdasarkan terjadinya purnama pada bulan-bulan tertentu. Di antaranya adalah Purnamaning Sasih Kapat bulan keempat, pada Purnamaning Kadasa dan Anggara Kasih Medangsia. Dari Lampung Selatan, Cupri, LDS TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengajak masyarakat untuk terus berkarya. Hal tersebut disampaikan saat perayaan HUT RI pada Kamis 17 Agustus 2023 di lapangan Korpri, Bandar Lampung. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk terus bekerja keras dan berkarya demi mewujudkan Lampung berjaya dan Indonesia maju. Hal ini disampaikan Gubernur Arinal saat memberikan sambutan pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di lapangan Korpri Bandar Lampung pada Kamis 17 Agustus 2023. Dalam sambutannya, Gubernur Arinal mengatakan bahwa tema HUT RI ke-78 kali ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju, mencerminkan semangat juang dan tekad tak kenal lelah untuk mengangkat nama Indonesia ke panggung dunia. Gubernur juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, upacara ini bukan hanya sebuah perayaan,
tetapi juga sebuah penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Gubernur mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung dalam hal ini akan terus berkontribusi untuk meraih Indonesia Emas 2045. Provinsi Lampung menjadi provinsi yang dianugerahi dengan berbagai sumber kekayaan alam yang berlimpah. Lampung memiliki komoditas unggulan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta kawasan sentra produksi udang. Mengakhiri amanatnya, Gubernur Arinal mengajak semua masyarakat Lampung untuk saling menjaga dan saling membantu. Gubernur juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Forkopimda, Bupati, Wali Kota, para pimpinan partai politik, para wakil rakyat, perguruan tinggi, aparat TNI dan Polri, serta seluruh elemen masyarakat lainnya. Kita masih dapat mengikuti upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023 di Provinsi Lampung. Tema hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 kali ini bertajukan terus melaju untuk Indonesia maju, mencerminkan semangat juang dan tekad tak kenal lelah untuk mengangkat nama Indonesia ke panggung dunia. Kita diajak untuk melihat ke depan, merencanakan masa depan yang lebih baik dan terus berusaha keras untuk mencapainya. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara ini bukan hanya sebuah perayaan, tapi juga sebuah penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa. Semoga semangat juang dalam diri kita terus membara. Peserta upacara yang saya hormati, hari ini kembali kita diajak untuk merenungkan momentum yang paling bersejarah bagi Indonesia. Terhitung 78 tahun sudah Indonesia merdeka, setelah melewati perjuangan yang panjang dan tak kenal lelah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Provinsi Lampung, Tim Liputan LDS TV mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka menyosialisasikan pemilu 2024 mendatang, KPU Kota Metro menggelar pawai kirap. Pawai dimulai di halaman Wisma Haji Al-Khairiyah Kota Metro pada Senin 21 Agustus 2023. Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menggelar pawai kirap pemilu tahun 2024 yang dimulai di halaman Wisma Haji Al-Khairiyah Kota Metro pada hari Senin pagi 21 Agustus kemarin. Kirap pemilu 2024 merupakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 mendatang yang dilakukan oleh penyelenggara dan peserta pemilu, dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 8 hari ke depan. Ketua KPU Kota Metro, Nuri Septa Pratama, mengatakan kegiatan pawai kirap pemilu dilakukan secara estafet dari KPU Lampung Timur menuju KPU Kota Metro sesuai dengan jadwal selama 8 hari. Sosialisasi pemilu akan dilakukan di Kota Metro. Beliau menjelaskan, kegiatan pawai kirap pemilu tersebut dilakukan penyelenggara pemilu, parpol, dan pemerintah daerah. Rencananya sesuai dengan jadwal untuk 5 hari ke depan, sosialisasi akan dilakukan di 5 kecamatan se-Kota Metro. Nuris juga mengatakan, kegiatan pawai kirap pemilu tersebut untuk mensosialisasikan nomor urut parpol. Kemudian penyelenggara pemilu dari masing-masing kecamatan akan mensosialisasikan ke wilayahnya. Beliau menargetkan dengan sosialisasi tersebut nantinya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilu 2024. Hari ini agendanya 2 agenda. Yang pertama, penyerahan bendera kirap dari KPU Kabupaten Lampung Timur menuju KPU Metro. Yang memang sesuai jadwal dari hari ini sampai tanggal 28, bendera kirap yang dari jalur Kepulauan Riau akan 8 hari kita sosialisasikan bendera pemilu 2024 di Kota Metro. Setelah itu, dalam rangka memeriahkan, kita adakan kirap pawai bareng sama-sama partai politik, sehingga kegiatan hari ini semua bisa memastikan
pemilu 2024 itu partai politik, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu terlibat, termasuk teman-teman media untuk mensukseskan kegiatan hari ini. Bang, bendera kirap nantinya juga keliling 22 kelurahan ya Bang? Mulai besok nanti akan selama 5 hari akan berkeliling di 5 kecamatan. Di hari ke-6 nanti kemungkinan kita akan stay di taman hari Minggu, dan hari Senin bendera akan kita berangkatkan ke Bandar Lampung sebagai estafet dari Kota Metro ke Bandar Lampung. Bang, kegiatan-kegiatan kirap nantinya apa saja sih Bang? Pertama, mensosialisasikan nomor urut partai politik. Kemudian teman-teman masing-masing kecamatan sudah punya agenda, misalnya Metro Pusat sosialisasi di pasar-pasar, kemudian sosialisasi di timur misalnya dengan teman-teman mahasiswa, dengan teman-teman komunitas di Metro Selatan. Teman-teman sudah punya agenda masing-masing di tingkat kecamatan mulai besok. Dari Kota Metro, Dedi Saputra, LDS TV, mengabarkan. Masih bersama saya, Vinda Sela, di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, mendukung program GNIP, Bank Indonesia menggelar panen bawang merah bersama pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai. Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2022, serta bertujuan untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai, serta mendorong daya beli dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia melakukan upaya dan dukungan pada program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Bank Indonesia bersama pemerintah Lampung mengimplementasikan program GNPIP melalui gerakan budidaya bawang merah di beberapa wilayah di Lampung. Salah satunya di Desa Rogok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Acara seremonial panen bawang merah yang digelar oleh BI ini dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersama jajarannya, perwakilan Bupati Lampung Selatan, Dandim dan Kapolres setempat. Bawang ini kebutuhan masyarakat secara nasional. Itu yang penting dulu. Lalu Lampung ini merupakan lumbung pangan. Nah, kita ingin menginisiasi bahwa semua komoditi yang berkaitan dengan kebutuhan pangan itu ada di Lampung. Karena Lampung ini adalah wilayah di sektor pertanian yang sangat memenuhi persyaratan, dan Presiden pun meminta supaya kita mempunyai perhatian terhadap pengembangan bawang. Jadi bawang merupakan salah satu prioritas karena bawang merupakan salah satu komoditi penyebab inflasi. Nah, kenapa bawang? Tadi saya sampaikan kita ingin agar komoditas bawang ini ya sama dengan mirip-mirip cabai. Setiap hari kita butuh. Jadi kalau misalnya mungkin minum teh nggak tiap hari, tapi bawang itu setiap kali masak selalu ada. Jadi kira-kira ibaratnya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat, walaupun saya bukan ahli pertanian, tidak ada istilahnya bawang tidak tumbuh di sini. Karena sejarah sudah membuktikan sekian tahun yang lalu, orang-orang dari Brebes tinggal di salah satu kecamatan, salah satu desa di Ketapang ini, dan bisa menghasilkan bawang dengan baik. Panen bawang merah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini tidak hanya dilakukan di Lampung Selatan, namun di sejumlah wilayah seperti di Kota Gajah, Metro, Lampung Tengah, dan Tanggamus. Dari Lampung Selatan, Cupri, LDS TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan nelayan di wilayah Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan melakukan ruat laut bersama pemerintah kabupaten setempat. Hal tersebut merupakan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada alam laut. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto berpesan kepada masyarakat nelayan untuk menjaga laut dan lingkungan. Pesan ini disampaikan Nanang saat menghadiri acara ruat laut di Desa Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan.
Ratusan nelayan di wilayah Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan melakukan ruatan di lapangan pantai Kampung Nelayan, Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam ruatan tersebut, para nelayan menghias perahunya. Ada satu perahu yang khusus membawa kepala kerbau menuju ke tengah laut, dengan diiringi puluhan perahu nelayan yang mengikutinya di belakang. Ruat laut tersebut merupakan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada alam laut yang memberikan rezeki berlimpah kepada masyarakat melalui hasil tangkapan nelayan. Ruatan laut ini diselenggarakan setahun sekali. Acara ruatan laut ini bukan sekedar pesta, tetapi terdapat nilai budaya yang dipertahankan para nelayan. Melalui pesta laut ini, masyarakat mengakui peran laut dalam memberi dan menjaga mata pencaharian para nelayan Ketapang. Bupati Lampung Selatan mengatakan, ruat laut juga melambangkan hubungan harmonis antara manusia dan alam khususnya laut. Oleh karena itu, ruat laut ini adalah cara untuk menjaga keseimbangan dan menghormati kekuatan alam yang memberikan rezeki kepada nelayan. Nelayan dan tokoh masyarakat di sini, Desa Ketapang, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selama 1 tahun mereka sudah merasakan pendapatan dari laut itu sendiri. Maka wajib mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ruat laut ini mereka nelayan itu mendapatkan suatu kesehatan dan keselamatan dan meningkat pendapatan hasil dari laut itu sendiri. Dalam tradisi ini, masyarakat bergantung pada laut untuk mencari nafkah dan kehidupan sehari-hari. Nanang pun berpesan kepada masyarakat dan nelayan mengenai pentingnya menjaga laut dan lingkungan, serta melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan dari para leluhur. Dari Lampung Selatan, Jupri, LDS TV melaporkan. Pemirsa, penangkaran penyu di Kabupaten Pesisir Barat butuh uluran tangan pemerintah. Pasalnya penangkaran yang berada di Pekon Muara Tembuli, Kabupaten Pesisir Barat tersebut merupakan satu-satunya tempat penangkaran penyu yang ada di Provinsi Lampung. Inilah lokasi penangkaran penyu yang berada di Pekon Muara Tembuli, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat. Pekon Muara Tembuli menjadi satu-satunya sebagai tempat penangkaran penyu yang ada di Provinsi Lampung. Sedikitnya ada 4 jenis penyu yang dilindungi dikembangbiakan di penangkaran ini, seperti penyu hijau, penyu lekang, penyu sisik, dan penyu belimbing. Namun sayangnya penangkaran penyu Muara Tembuli yang sudah ada sejak 1995 ini tidak memiliki fasilitas yang memadai, seperti tempat penetasan telur penyu dan tempat pembesaran yang masih terbilang sederhana. Untuk menjaga hewan purba yang dilindungi dari kepunahan, petugas kelompok masyarakat pengawas penyu sembulih dan dibantu nelayan sekitar pada malam hari mencari telur penyu di sepanjang bibir pantai. Setelah mendapatkan telur penyu tersebut, telur akan dipindahkan ke ember yang berisi pasir untuk menunggu proses penetasan. Setelah memasuki 57 hari, telur-telur penyu yang berada di ember sederhana ini telah menetas. Pada proses ini, petugas Pokmaswas Penyu Sembulih memindahkan bayi-bayi penyu ke tempat pembesaran atau langsung dikembalikan ke habitat aslinya. Hasni, Ketua Pokmaswas Sembulih mengatakan, penangkaran penyu yang sudah ada sejak 1999 ini masih minim fasilitas pendukung pengembangbiakan penyu. Untuk itu, ia berharap uluran tangan pemerintah guna mendukung upaya pelestarian penyu. Penangkaran penyu ini kita melestarikan itu dari telur. Kita peroleh telur itu untuk patroli malam, kelompok, dan bekerjasama dengan seluruh masyarakat dan nelayan. Kalau menemukan telur di perairan Ngambur ini, kita arahkan masyarakat itu untuk diserahkan ke kelompok dan dipendam di penangkaran ini, di penangkaran penyu ini untuk ditetaskan. Penetasannya sendiri telur itu seperti apa prosesnya, Pak? Penetasan itu kita pendam di ember untuk sementara ini karena ruang penetas kita itu masih belum layak karena belum ada yang jaga. Selama 57 hari lebih kurang itu telur penyu itu akan menetas jadi anak tuki. Setelah jadi anak tuki itu seperti apa lagi prosesnya, Bang? Nah, setelah jadi anak tuki itu kita taruhkan di kolam pembesar dan pun juga kita rilis
ke laut lepas kembali ke habitatnya. Justru kita rilis ke laut itu kondisi anak tuki itu dalam keadaan sehat. Kalau memang dia masih kurang sehat, kita masuk ke kolam besar dan kita panggil menteri ke hewan untuk ditangani pengobatan. Kepada dinas terkait Provinsi Lampung untuk cepat membangun sarana prasarana yang ada di sini, karena di sini sarana prasarananya dari perkantoran itu tidak layak dipakai di tempat lagi. Sementara itu, di lain pihak, Peratin pihak Pekon Muara Temulih, Mat Fitria mengatakan, pihaknya bersama Pokmas Wasemulih terus berupaya mengusulkan penambahan sejumlah fasilitas yang dibutuhkan. Mat Fitria berharap pemerintah pusat atau Provinsi Lampung bisa merealisasikan usulan tersebut guna mendukung pelestarian spesies penyu yang hampir punah ini. Adapun upaya-upaya yang telah kami laksanakan, yang pertama, kami seluruh jajaran pemerintahan Pekon beserta seluruh kepengurusan penangkaran penyu yang diketuai oleh Bapak Hasni Alek telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, dan kami juga telah berkoordinasi dengan pemerintahan pusat dalam menanggulangi fasilitas-fasilitas yang ada di penangkaran penyu Pekon Muara Temulih ini, mengingat fasilitas-fasilitas yang ada di penangkaran penyu ini sangat-sangat memprihatinkan, terutama dalam sistem pengelolaan tuki dari penetasan hingga ke pelepasan. Harapan ke depan kepada dinas-dinas terkait, ini satu-satunya wisata penangkaran penyu yang ada di Provinsi Lampung. Tentunya dalam hal tersebut harapan ke depan dari seluruh jajaran aparatur pemerintahan untuk memperhatikan penuh, baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam mengembangkan wisata yang ada di Pekon Muara Temulih ini. Dari pesisir barat, kontributor LDS TV, Agus Sanjaya, mengabarkan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.